Wa min dzalika, dan di antara keistimewaan salat, anna salata tuhayyi'ul musalli wa tu'idduhu lis-sujud yawma tud'a lil khalaiqi lis-sujud li rabbil alamin. Salat itu menjadikan sebab kita, membantu kita kelak di saat di akhirat, di saat dimana di akhirat kelak kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan segala makhluknya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang yang sholat di dunia istiqamah sholatnya, dikerjakan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kelak di saat kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kita itu mudah, saudara. Kelak jadi di akhirat itu semua makhluk itu dikumpulkan, yang merasa muslim disuruh sujud sama Allah. Buktikan kalau kamu muslim, sujud. Kalau kita di saat di dunia selalu sholat, maka sujud itu bisa kita sujud, saudara. Wa fi riwayah, kalau orang yang tidak sholat di dunia, maka di saat kelak diperintahkan untuk sujud, mereka tidak bisa sujud. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan semua makhluk. Iki sing ngaku wong Islam, ini yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sing ngaku sembahyang nang pangeran, tapi di saat disuruh sujud ndak iso, ndak bisa. Meskipun sudah dipaksa sujud, balik mana gegere. Ndak iso, terus dipaksa mana, ngangkat mana, terus sampai dia merasakan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia itu kebiasaan nih di dunia. Makanya jangan sampai kita tinggalkan sholat. Kalau Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absarahum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa yauma yukshafu, di mana ada hari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menyingkap, membuka anisaki, yaitu di antara betis. Kalau secara lughatan saki, secara bahasa sakin ini artinya betis. Ya, betis. Tapi di sini ntar akan dijelaskan bagaimana maksudnya. Karena Al-Quran itu bahasanya tidak bisa secara bahasa diartikan, tidak bisa. Karena di situ ulama masih menjelaskan apa yang dimaksudkan seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya itu Al-Quran bahasanya itu ada majasnya. Ya, tidak bisa langsung diartikan secara bahasa. Yang mana di mana hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka atas bahasnya tirai, wa yud'auna ila sujud, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua makhluk untuk sujud. Dan di saat itu ada seseorang makhluk yang tidak bisa di saat disuruh sujud. Dan bagi siapa orang yang tidak bisa sujud di waktu itu, khasyiatan absarahum, mereka menundukkan kepalanya, todus ke pangeran. Yang mereka ngaku iman kepada Allah, mengaku Islam, akan tetapi dia di saat disuruh sujud ndak iso. Tarahakum dillah, dan mereka yang tidak bisa sujud itu apa? Ditampakkan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan semua makhluk. Akan tetapi waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, dan ada seseorang yang benar-benar bisa di saat diperintahkan sujud, mereka itu adalah orang yang selalu sholat di dunia. Dan mereka di saat bisa sujud, di saat diperintahkan kelak, mereka adalah orang-orang salimun, orang yang selamat. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita dikategorikan yaitu orang-orang yang salimun, orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala bihadhil ayatil karimah an muwaqif imtihani, yang mana menjelaskan, Syed Muhammad bin Ali al-Maliki menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu telah banyak menerangkan tentang bagaimana keadaan mukallafin, yaitu tentang keadaan manusia yang terkena kewajiban untuk sholat dan terkena kewajiban untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak bagaimana keadaannya di hari kiamat.
Kita ini mukallaf semua. Kita ini dapat tanggung jawab, kita wajib untuk sholat. Ini mukallaf itu namanya. Mukallaf itu orang yang sudah terkena kewajiban sholat, terkena kewajiban untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan bagaimana keadaan kita kelak di hari kiamat. Banyak sudah menjelaskan wa dzalika annahu subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yukshafu an nurin azim. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka atau menampakkan cahaya yang agung, yatajalla bihi ala ahlil mauqif, yaitu untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Wa yad'ahum ila sujud lahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh semua makhluk yang ada di situ untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama jaa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yakshifu rabbuna an sakin fayasjud lahu kullu mu'minin mu'minat. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan di mana ada hari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu membuka tirai, yang mana tirai tersebut adalah suatu cahaya di situ, saudara. Cahaya yang menyinar, yaitu yang dimaksudkan tadi itu yang kalimat betis itu. Ya, betis. Wa fi riwayah di sini mufassir menjelaskan bahwasanya betis itu adalah cahaya yang agung, yang mana ditampakkan kepada kita semua kelak, dan kita disuruh untuk sujud kepada tersebut, kepada cahaya itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi otak kita cukup di sini saja, tidak usah kita bayangkan ya apa cahaya ini, wis tidak usah. Kita cukup beriman. Otak kita tidak nutut bagaimana apa yang kita bayangkan kelak di surga, tidak sesuai apa yang kita pikirkan, saudara. Nikmat tidak bisa. Ya apa ya surga ini salah kabeh. Utak kita tidak nutut, ya. Yang penting cukup kita beriman bahwasanya kelak akan ada di mana hari yang mana kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana, saudara, barakah kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu itu akan mendapatkan, yaitu kelak di saat kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kita itu mudah. Baik, sujud. Jangan sujud. Orang Islam beneran orang Islam berarti. Tidak tahu sholat, tidak sembahyang, tidak sujud. Coba buktikan. Kalau ente Islam, buktikan. Suruh sujud, enak sujud, batu langsung otomatis ngangkat mana terus. Tidak bisa, dipaksakan tidak bisa. Karena sesuai amal yang kita lakukan dahulu di saat di dunia. Semoga kita dimudahkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kashfu an sakil warada fil ayah wal hadith yufassiruhu ma ja'an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Abi Musa. Jadi Abi Musa ini menjelaskan apa yang dimaksudkan yauma yukshafu an sakin ini. Jadi di mana hari Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap betisnya. Apa yang dimaksudkan ini? Abi Musa menjelaskan, yaitu mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yukshafu an sakin qala an nurin azim fayukhiruna lahu sujada, yang mana Allah menampakkan cahaya yang mana kita kelak akan disuruh sujud kepada cahaya tersebut. Semoga kita dipermudah kelak di saat kita diperintahkan untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min fadailis shalah fil akhirah, dan juga ada keistimewaan atau fadilah bagi orang yang sholat di akhirat kelak. Annalaha, sesungguhnya bagi orang yang mengerjakan sholat di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu baban khasan, yaitu suatu pintu yang khusus min abwabil jannah, yaitu untuk kita kelak masuk surga. Di antara pintu-pintu itu bagi orang yang selalu mengerjakan salat mendapatkan pintu khusus VIP, khusus bagi orang yang salat untuk kita masuk ke dalam surga. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjain fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Bagi siapa orang yang menginfakkan itu zaujain, itu 2 istri fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak nudi'a min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil, akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di antara pintu-pintu
pintu surga. Zaujain ini dua istri ini yang dimaksudkan bukan pas kita surah bini dua, ya. Yang dimaksudkan yaitu di antara dua sesuatu yang kita infakkan, ya. Contohnya ya kita infakkan 2 juta rupiah atau enggak berapa juta rupiah yang sama-sama nominalnya kita sedekahkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majelis mantap ini butuh sodat kurang 2 juta. Lah ya sedekah. Ini sama halnya kalau orang yang sedekah untuk sonnya majelis, sama halnya nanti kita akan dikasih yaitu jalan menuju pintu khusus di saat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, hada khairan. Wahai Abdullah, ini adalah hal kebaikan. Ayo sedekah, sedekah ya. Sedekah dimanapun tempat, sedekah. Jangan kita beratkan tangan kita untuk sedekah. Insyaallah orang yang sedekah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bal yasdad ditambah. Enggak bisa saudara pakai akal kita ini hidup nominal dunia ini enggak bisa. Saya setiap bulan gajinya sekian, kemudian kebutuhan kita sekian. Enggak nutut, coba sudah, enggak nutut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, yang paling istimewa mengatur kehidupan kita. Wis diatur. Gaji ini sekian, listrik tambah naik, BBM wis 15.000, sembarang ndak nutut saudara. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita. Kemudian faman kana min ahli shalah, bagi siapa orang yang ahli shalah, yang selalu mengerjakan salat, du'iya min babis shalah, maka kelak di surga yaitu masuk melalui pintu salat. Jadi ada pintu di surga itu pintu khusus orang yang salat. Ini bagi orang yang salat. Masuk. Kemudian waman kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, bagi orang yang selalu berjuang di jalan Allah, jihad, maka dia akan masuk ke pintu jihad. Waman kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, bagi siapa orang yang selalu berpuasa kayak saudara Tian yang selalu puasa, ya, maka kelak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang namanya pintu surganya yaitu Ar-Rayyan. Allahumma ja'alna minhum. Wa man kana min ahli sedekah, bagi orang yang ahli sedekah, du'iya min babis sedekah, masuk ke dalam pintu sedekah. Intinya besok kita di surga ini bengsebeng saudara. Kita tergantung kita di dunia kita kumpul bersama orang yang ahli sholawat, seneng sholawatan, kita nanti masuk ke pintu yang bersama orang-orang yang sholawatan. Hati-hati di dunia kita berkumpul bersama orang-orang yang buruk, kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk tersebut. Kebiasaan ini bagi orang yang sedekah masuk ke pintu sedekah bersama orang-orang yang tukang sedekah. Faqala Abu Bakar, berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi Allah sumpah ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi minnad dururah. Ya Rasulullah, mereka itu kan dimasukkan secara terpaksa ya Rasulullah. Ada yang secara terpaksa ya Rasulullah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada seseorang yang masuk ke dalam surga yaitu melalui pintu yang dia inginkan? Bebas. Lewat masuk sedekah bisa, lewat pintu ini bisa, lewat pintu ini bisa. Bebas, bisa. Ada kayak Rasulullah? Rasulullah mengatakan faqala na'am, ya, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap semoga engkau yaitu menjadi golongan orang-orang yang masuk ke surga melalui pintu apa yang kita inginkan. Bebas, semua pintu bebas. Kalau kita enggak saudara, mungkin kita senengani sedekah, ya kita masuk ke sedekah toh. Ono sing salat itu salat temen melalui bab salat, melalui pintu salat. Karena apa? Di antara ba'dul ulama asraf kita dahulu, Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, di saat tiap malamnya itu sholatnya itu 200 rakaat. Itu masih mudanya Habib Abdullah Al-Haddad yang ngarang Ratibul Haddad tadi, itu setiap malam 200 rakaat. Kalau sudah menginjak ke umur 50-an, sudah agak tua beliau hingga sampai 1000 rakaat setiap malam. Kemudian siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dijuluki As-Sajjad, orang yang setiap malamnya yaitu 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, ini perempuan saudara, ada perempuan Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu setiap malamnya 500 rakaat, 1000 rakaat. Masa kita kalah sama perempuan? Kita berapa rakaat saudara? Ya, nyoronyo dah, hidung dah. Ya, makanya perbanyak
sujud. Insyaallah di antara yang kita perbanyak sujud itu ada keistimewaan. Keistimewaannya apa? Ada kisah, yaitu di antaranya kisah bagi seseorang yang ahli sujud, yaitu kelak kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau itu orang yang selalu khidmah kepada Nabi Muhammad. Apa khidmah itu ya? Ngabdi. Kuntu akhdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat aku menjadi khadamnya Nabi, ngabdi kepada Nabi Muhammad, nahari, yaitu di siang hari. Fa idza kana al-lailu awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam saudara Rabi'ah ini ya, awane wis ngabdi dengan Kanjeng Nabi. Kalau sudah nyampe malam hari, beliau itu berjalan menuju ke depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabittu indahu, dan beliau Rabi'ah ini tidur di depan pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asma'uhu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendengarkan Rabi'ah ini yang tidur di depan pintu ini mendengarkan Rasulullah di dalam mengatakan apa? Subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, subhanallah, subhana rabbi. Wiritan. Kanjeng Nabi wiritan. Hatta amallan au taghlibani aini fa'anam. Dan beliau saking enaknya mendengarkan Rasulullah wiritan sampai beliau ini Rabi'ah tertidur. Faqala yauman, kemudian di hari-hari yang lain, bahasanya wis dapat 3 hari yang akan datang ya, 3 hari ke depan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah ini dipanggil, wahai Rabi'ah, ya Rabi'ah, salni ya Rabi'ah, salni fa'atiyaka. Wahai Rabi'ah, apa yang kau inginkan, kau mintalah kepadaku, maka engkau akan aku berikan. Fakultu, dan berkata siapa Rabi'ah, andirni hatta anzura. Dentek Kanjeng Nabi, santai Kanjeng Nabi. Bentar Nabi, saya dikasih permintaan satu Kanjeng Nabi, maka saya akan saya pikir dulu. Ini satu kesempatan yang mana satu permintaan ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ya, dipikir dulu yang matang apa yang saya mintakan. Karena tidak ada 2 kalinya lagi. Akhirnya dipikir oleh Rabi'ah. Kemudian di saat dipikir, beliau kemudian teringat saudara. Fatadakkartu, dan aku teringat katanya Rabi'ah, annad dunya faniyatun munqati'atun. Sesungguhnya dunia itu munqati'atun, faniyatun. Sesungguhnya dunia itu adalah fana. Fana itu tidak akan selamanya saudara. Kalau enggak dunianya yang hancur, kita yang hancur duluan. Kalau enggak kita mati, dunia yang mati dhisik. Itu fana. Dunia ini fana. Munqati'atun juga terputus. Dunia ini terputus. Jadi kalau aku minta bab dunia padha wae. Eling Rabi'ah ini di saat dimintain apa sing kon kepengin nih. Akhirnya Rabi'ah mikir, "Nek aku njaluk dunia iki waduh, ndak awet iki. Njaluk alpat waduh. Sebeset kabeh kok ndak mungkin suwi. Kalau kita minta dunia, maka tidak akan selamanya." Kemudian Rabi'ah faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, as'aluka an tad'ullah an yunjiyani minan nar wa yudkhilanil jannah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta kepadamu, berdoakanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah sehingga aku yaitu terselamatkan dari neraka dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul bersamamu wahai Rasulullah. Ini yang diminta oleh Rabi'ah al-Aslami saudara. Tidak minta mobil, tidak minta oman, tidak minta bojo sing ayu, tidak minta sembarang, tapi minta berkumpul bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berhenti. Wahai Rabi'ah, sapa sing ngongkon-kon njaluk iki? Ndak ono ya Rasulullah. Aku cuman eling lek dunya iki ndak suwi dan tidak mungkin awet, dunia ini mari entek ya Rasulullah. Makanya itu aku minta, sesungguhnya aku ini minta kelak di saat di surganya Allah, aku akan dimasukkan di surga bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni fa'ilun fa inni ala nafsik bi kathratis sujud. Oke, siap. Tak doakan kamu dan pasti akan
dikabulkan. Kalau Rasulullah yang doa pasti dikabulkan. Ya. Rasulullah berdoa memintakan kepada Rabi'ah, katanya Rasulullah, fa inni ala nafsik, akan tetapi bantulah wahai Rabi'ah, bantulah permintaanmu tersebut untuk bikasratis sujud, untuk engkau memperbanyak sujud. Ya, meskipun jalan dengan Kanjeng Nabi, tetap Kanjeng Nabi dikongkon membantu. Bantuan bahasanya itu kalau bahasa Inggrisnya balancing, seirama. Ya, kita minta sama Rasulullah, minta doa, kita juga diminta oleh Rasulullah untuk kita mengimbanginya. Untuk apa? Dengan apa? Dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Agar apa? Agar kita yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir di sini Allah mempermudah kita, memberikan anugerah kepada kita untuk selalu mengerjakan sholat, dan semoga yang hadir di sini dijauhkan dari setan-setan yang dapat mengganggu kita untuk tidak mengerjakan sholat. Karena sholat ini penting, saudara. Kelak di saat dikubur yang ditanya pertama yaitu sholat tak berma, benar sholat tak gimana. Ndak tanya ente dari gimana hidupnya, ndak tanya sholat dulu. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Di saat sholatnya sudah tak meyakinkan, ndak meyakinkan, seterusnya ini sudah. Makanya kita berusaha, semoga kita minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, waja'an Abi Fatimah radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Abi Fatimah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin Nabi wa sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku, katanya Abi Fatimah, in aratta antalqani, sesungguhnya di saat engkau menginginkan bertemu kepadaku, menginginkan engkau berkumpul bersamaku kelak di saat di surga, maka hendaknya kamu siris sujud, maka perbanyaklah sujud. Ini contohnya, saudara. Jadi keistimewaannya kita di saat kita sholat, memperbanyak sujud kita. Ini diantara sebab kita kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, dan memperbanyak sholawat. Karena apa kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kelak yang aku perhatikan betul dari umatku di saat di akhirat, yaitu diantaranya umatku yang paling banyak bersolawat kepadaku, ya, yang paling semangat nabu. Wah, ini nabu itu apa kita orang? Emang sampean yang nabu semuanya dapat uang? Enggak. Dapat gaji? Enggak. Dapat apa? Enggak ada, dapat ini enggak ada. Karena ini adalah sebab, yaitu salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak enggak akan sia-sia, saudara. Apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, yaitu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadikan sebab kita kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kenikmatan yang lain, saudara. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.